Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk duduk bersama di masjid yang mulia ini bersama-sama niat i'tikaf, niat berdiam diri di masjid antara maghrib sampai isya, dan bersama-sama mengkaji ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana duduknya kita walaupun sebentar sampai isya, setengah jam mungkin, tapi itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih utama daripada kita di rumah salat 1000 rakaat sunnah atau menjenguk 1000 orang sakit dan bahkan takziah 1000 jenazah. Hadir di majelis ilmu yang semacam ini adalah lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan itu semua. Karena itu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, keberuntungan untuk dia, maka dia diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, sehingga dia menjadi orang yang faham dengan ilmu agama dengan hadir di majlis ilmu yang semacam ini. Semoga ini adalah tanda kita menjadi orang yang diberi kebaikan, keberuntungan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-42. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu warḍah. La tarhal, janganlah kamu pergi, min kaunin, dari satu makhluk, ila kaunin, menuju makhluk yang lain. Fatakuna, maka engkau menjadi kahimarir roha, seperti keledai gilingan, yasiru, yang dia itu berjalan. Wal makanul ladzi irtahala ilaih, sedangkan tempat yang dia mulai berjalan, huwal ladzi irtahala minhu, sedangkan tempat yang ia tuju adalah tempat yang ia mulai berjalan. Jadi dulu itu kalau ada orang giling gandum atau beras, itu pakai gilingan yang mana gilingan itu diputer oleh keledai, ditali di punggungnya keledai, kemudian keledai itu disuruh jalan, muter gitu. Nah, tujuan dia jalan maka adalah tempat di mana dia mulai berjalan, dia pun menuju tempat itu lagi, muter soalnya. Maka kata beliau di sini, jangan kamu tuh pergi dari makhluk tujuannya ke makhluk lagi, akhirnya kayak muter-muter kok, seperti keledai yang dia itu menarik gilingan zaman dahulu. Walakin nirhal, tetapi pergilah engkau, minal akwan, dari makhluk ini semua, ilal mukawwin, kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu, yaitu Allah, al-muntaha adalah puncak tujuan.
Wandur, maka angan-anganlah ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya berarti kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atan yatazawwajuha, barang siapa yang hijrahnya itu kepada suatu dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin, atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu, maka nilai hijrahnya adalah sesuai sesuatu yang ia hijrah ke situ. Nilai hijrahnya ya sudah itu berarti. Di hikmah ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita agar yang menjadi tujuan hidup kita itu Allah. Jangan tujuan kita adalah selain Allah alias makhluk. Kita ibadah, tujuan kita yang sejati, yang sesungguhnya adalah ridhonya Allah. Maka menurut para ulama ahli tasawuf atau ba'dul arifin, orang-orang yang dekat sama Allah, orang itu ibadah tujuannya surga itu masih kurang benar. Yes, benar, boleh, cuman kelasnya kelas biasa. Kita ibadah tujuannya makhluk, surga itu kan makhluk. Itu ya bagus, dibenarkan, tapi menurut orang-orang yang dekat sama Allah itu kurang pas. Tujuan utama adalah ridho Allah, bukan surga, bukan bidadari, bukan yang lainnya. Kenapa? Karena surga dan semuanya itu makhluk. Jangan jadi tujuan ibadah kita, tujuan hidup kita. Ini kelasnya kelas tinggi ya. Tapi nek kita orang yang tidak apa-apa, tujuannya pahala surga, wis memang kelasnya kita begitu. Nek dilihat dari kacamata para wali, orang-orang yang jadi kekasihnya Allah, kayak gitu tuh masih salah. Nah, gunanya apa kita mengetahui seperti ini? Agar kita ibadah itu tetap istighfar. Saya ibadah tujuan ben surga. Nah, kita tahu ini masih kurang pas. Astagfirullah. Biar kita tahu diri, ibadah kita itu masih perlu ibadah lagi, perlu istighfar. Makanya ada kata-kata istighfaruna nah yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfar kita itu membutuhkan istighfar yang lain. Ibadah kita itu perlu diistighfari. Kenapa? Karena masih kurang pas kalau dilihat dari kacamata para wali, kacamata orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Andai kan tidak ada surga, tidak ada neraka, mungkin sebagian besar dari kita tidak mau ibadah sudah. Ada apa sholat? Tidak ada hasilnya. Kan gitu. Dan umpomo nggak ada surga, nggak ada neraka, mungkin kita nggak sholat. Tapi karena ada neraka, oh takut saya neraka ngeri. Atau karena pengen surga, akhirnya sholat, akhirnya ibadah. Dan itu memang kelasnya kita, kelasnya manusia seperti kita ini, kelasnya seperti itu. Nah, ketahuilah sebetulnya seperti itu. Ibarat orang pergi dari makhluk menuju makhluk. Ibadah ternyata tujuannya makhluk, yaitu surga, bukan yang membuat surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini itu tadi. Kalau bisa hatinya ditingkatkan, tujuannya ridho Allah. Kalaupun belum bisa ya tidak apa-apa, tujuannya surga, cuman istighfar. Ibadah kita perlu diistighfari, perlu ditangisi istighfar. Ini tujuan hikmah ini seperti itu, agar kita tahu diri. Walaupun sudah ibadah, ternyata masih ada yang kurang pas. Kalau bisa ya seperti ini, la tarhan min kaun ilal kaun. Jangan kau pergi dari makhluk menuju makhluk. Jangan tujuan ke makhluk, akhirnya kayak muter-muter kayak tadi itu, keledai yang disuruh muter-muter, membawa gilingan. Di mana dia tujuannya kembali ke situ lagi. Dia berjalan kembali lagi, muter-muter terus. Begitu juga kita, kalau ada orang ibadah, orang beramal, tujuannya selain Allah,
maka itu seperti selalu muter-muter terus. Ada orang beribadah, beramal, nyumbang masjid, bangun masjid, tujuannya apa? Oh, biar disanjung. Oh, biar terkenal saya ini pembangun masjid. Oh, biar dikenal saya ini orang yang berjasa dalam masjid. Ini berarti makhluk, tujuannya makhluk, pengen dipuji sama makhluk. Dari makhluk ke makhluk ini, kelasnya tidak naik-naik. Nah, makanya perlu niat ini ditata agar kita itu kelasnya naik. Kita ketika beramal, bangun masjid, kita beramal, sedekah, bantu fakir miskin. Ketika kita beramal, apapun itu, maka latih hati ini supaya niat utama adalah biar mendapat ridho Allah, biar dekat sama Allah. Nah, ini baru ya, kita beribadah, beramal, berbuat sesuatu bukan menuju pada makhluknya Allah, tapi menuju pencipta makhluk, yaitu langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat, ini cuma masalah niat aja. Karena itu ketika Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar, beliau itu sampai dikatakan orang yang pernah melihat debu yang dilewati oleh Abu Yazid Al-Bustami itu bisa selamat dari neraka. Abu Yazid Al-Bustami kalau naik kuda di padang pasir berdebu, lihat debunya tok, debu yang dilalui karena pacuan kuda dari Abu Yazid Al-Bustami, lihat debunya aja, orang lihat debu itu dengan cinta sama beliau bisa selamat dari neraka. Saking solehnya beliau, saking hebatnya beliau menjadi wali yang diakui semua wali di zamannya. Beliau orang sangat dicintai oleh Allah, orang soleh, ulama besar, terkenal wali, dan memang wali besar sampai sekarang pun harum namanya. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu ini beliau pernah ditanya sama seseorang, wahai Imam Abu Yazid, ausini, wahai Imam Abu Yazid, tolong beri wasiat saya, beri pesan sama saya, berilah pesan untuk saya yang saya amalkan, wahai Abu Yazid. Maka Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, in a'taka minal arsy ilal farsy faqul lahu la anta uridu. Jika engkau dikasih sama Allah dari arsy sampai tempat tidurmu, arsy itu makhluk yang paling tinggi, tingkat ke-10, di bawahnya ada kursi, tingkat ke-9, di bawahnya lagi ada kursi, arsy, ya tingkat ke-10 atau 9. Jadi bawahnya lagi ada langit-langit 7 itu sampai bumi ini. Ini kalau dinilai berapa itu? Oh, sudah ternilai sudah. Maka andaikan engkau dikasih sama Allah dari arsy sampai bumi ini, dikasihkan semua sama kamu, maka jawab kepada Allah, lah, enggak wahai Allah. Yang anta uridu, yang aku inginkan adalah engkau wahai Allah, ridhomu wahai Allah. Artinya apa di sini? Abu Yazid Al-Bustami, Imam Abu Yazid Al-Bustami ngajari orang ini agar punya tujuan yang tinggi. Tujuannya ridhonya Allah, bukan arsy dan segala isi yang ke bawahnya, surga dan seterusnya, semuanya itu jangan jadi tujuan utama, tapi latih niat tujuan adalah tujuan yang paling sejati, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perlu dilatih memang. Nah, ini cuma ngelola hati supaya bertujuan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, yang mana Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini fi zamanih qalbuhu ka qalbi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Beliau Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini di zamannya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di zamannya, kedudukannya itu. Nah, ketika itu beliau menyatakan apa? Lau khuyyirtu baina rak'ataini wa dukhulil firdaus lakhtartu rak'atain
li'anni fil firdausi bihaddi wa fil rak'ataini bi rabbi. Andaikan aku disuruh milih oleh Allah antara 2 rakaat salat sama masuk surga Firdaus, andaikan aku disuruh milih itu, maka kata beliau apa? Aku akan memilih salat 2 rakaat daripada masuk Firdaus, surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga tertinggi. Kenapa? Kata beliau, karena kalau aku masuk surga Firdaus itu adalah bagian untuk nafsuku, seneng untuk nafsuku, seneng untuk diriku. Sedangkan kalau aku sholat 2 rakaat itu adalah senengnya Allah. Paham ini? Nah aku mlebu surga sing seneng aku, tapi nek sholat sing seneng Gusti Allah. Maka aku lebih milih sholat 2 rakaat daripada masuk surga Firdaus. Andaikan disuruh milih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling tak senengi pokoknya Allah seneng. Ini mereka orang-orang soleh seperti itu. Masya Allah. Nih, kita orang milih surga atau sholat, ya nggak usah tanya, udah. Jangan kan sholat, milih sholat apa duit? Duit sih. Ini mereka seperti itu. Mana yang jadikan Allah seneng, udah itu yang aku pilih. Sholat seneng Allah itu kalau ada hambanya sholat. Sampai seperti itu, masya Allah. Karena itu beliau mengutip ayat Quran di sini, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya wahai manusia tujuanmu itu ya Tuhanmu Allah. Itu adalah al-muntaha, puncak tujuan yang sejati adalah ridhonya Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, mau tempatnya di mana enggak masalah. Nah, wis megang ridhonya Allah. Malaikat Malik itu penjaga neraka jahanam, penjaga neraka. Bukan neraka jahanam toh, tapi semua neraka. Ketua nih beliau. Ketua penjaga neraka. Nih. Dia malaikat Malik di situ jaga neraka dengan izin Allah dan dengan ridho Allah. Akhirnya dia tidak kepanasan, dia tidak tersiksa karena dapat ridhonya Allah. Tapi orang yang masuk neraka tidak dapat ridho Allah, manusia yang maksiat, manusia yang punya dosa yang belum tobat, atau manusia yang tidak beriman sama Allah masuk neraka, ya sudah, gosong, sakitnya tidak bisa dibayangkan. Sakitnya tidak bisa dibayangkan. Namun andaikan satu rantai neraka itu, satu besi kolongan, satu lingkaran rantai neraka itu andaikan dijatuhkan di gunung leleh dan seluruh lautan, jadi hilang semua airnya, kering semua karena saking panasnya satu lingkaran rantai-rantai yang ada di neraka. Rantainya itu belum apinya. Rantai neraka yang sudah kepanasan kena api neraka itu warnanya hitam kelam. Saking panasnya warnanya bukan api kuning atau merah, bukan, atau biru, bukan. Warna api neraka itu kelam, berkobar, hitam kelam. Panasnya panas yang nggak bisa dibayangkan. Nggak ada yang mampu nahan panasnya neraka. Orang masuk ke neraka, masuknya tanpa ridho Allah, alias karena dihukum oleh Allah karena dosa atau dia tidak beriman, maka dia akan merasakan sakit yang tidak bisa dibayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi malaikat Malik dan seluruh penggawanya, pembantunya, malaikat Malik punya pembantu namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya berapa enggak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Enggak ada yang tahu tentaranya Allah, yakni para malaikat, jumlahnya berapa kecuali Allah. Mereka para malaikat masuk di neraka tapi tidak kepanasan. Kenapa? Karena mereka masuknya disuruh oleh Allah, diizini Allah, dapat ridhonya Allah. Maka neraka tidak menyiksa sama sekali, tidak terasa panas sama sekali, bahkan mereka merasakan nikmat dengan tugasnya. Karena itu Rasulullah ketika diusir dari Taif, beliau dilempari batu, darah-darah beliau. Maka di situ beliau mengeluhnya sama Allah. Ya Allah, ini orang-orang mengusir saya karena mereka nggak paham, belum paham siapa saya, belum paham Islam ini bagaimana. Yang penting ya Allah, illam yakun bika ghadabun fala ubali.
Wahai Allah, jika engkau, yang penting engkau itu tidak ada murka, engkau enggak murka sama aku wahai Allah, engkau ridho dengan aku wahai Allah, engkau senang dengan aku wahai Allah, maka aku enggak peduli mau dilempar batu oleh seluruh manusia, mau diapakan sama manusia seluruh pembumi ini, aku enggak peduli ya Allah. Yang penting engkau ridho dengan aku. Ini Nabi Muhammad SAW ketika beliau dilempari batu, diusir dari Taif. Sallallahu alaihi wasallam. Yang penting engkau ridho, yang penting engkau senang sama aku ya Allah. Dah yang lain lewat, tidak peduli semua saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau mengutip juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wandur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam." Angan-anganlah kata beliau hadis dari Nabi yang isinya barang siapa hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya terhitung menuju Allah dan Rasulullah. Sebaliknya barang siapa yang hijrahnya itu karena tujuan dunia atau wanita, maka hijrahnya sesuai tujuannya. Fafham, maka fahamilah qaulahu, pada ucapan Nabi ini, sabda Nabi ini alaihi salatu wassalam, wa ta'ammal, dan angan-anganlah hadzal amra, pada masalah ini, in kunta dza fahmin, jika engkau mempunyai pemahaman yang benar, pemahaman yang yang jelas, yang benar. Lihat bagaimana Nabi menggambarkan saat itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya kan dari tempat ke tempat. Dari Mekah tempat, menuju Madinah tempat. Tempat ini kan semuanya selain Allah ini makhluk. Dari Mekah makhluk, tempat itu makhluk, ke Madinah makhluk. Secara dohir Mekah Madinah ini perpindahan dari makhluk ke makhluk, min kaun ilal kaun. Akan tetapi tujuan di hatinya, ada sahabat yang saat itu dari Mekah ke Madinah tujuannya hijrah adalah Allah dan Rasulullah, ngikuti perintah Allah, cari ridho Allah dan cari ridhonya Rasulullah. Maka walaupun dari Mekah ke Madinah, dari tempat ke tempat, dari makhluk ke makhluk, tapi itu nilai hijrahnya adalah menuju Allah, menuju Rasulullah SAW. Sebaliknya saat itu ada sebagian yang hijrahnya itu dari Mekah ke Madinah karena wanita yang dia cintai. Ada satu orang ikut hijrah, tapi hijrahnya bukan karena Allah. Tujuan hatinya bukan untuk cari ridho Allah, bukan untuk cari ridho Rasulullah, tapi agar mengikuti wanita yang dia cintai, yang mana saat itu wanita itu hijrah ke Madinah, dia pun ikut hijrah ke Madinah. Namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini wanita yang cantik, yang punya harta, dan ada laki-laki yang mencintai dia, dia pun ikut-ikutan hijrah, niatnya agar bisa menikahi wanita tersebut. Maka orang yang semacam ini, walaupun secara dohir kayaknya hijrah sama Nabi, ini kan ibadah, hijrah Mekah ke Madinah ini ibadah ini, karena perintahnya Nabi. Kayaknya ibadah, tapi niat hatinya ternyata pengen menikahi wanita, pengen dapat harta wanita itu, maka nilai ibadahnya pun tidak sampai kepada Allah, nilai ibadahnya sesuai dengan niatnya dan tujuannya tersebut. Alhamdulillah. Karena itu di sini kita diingatkan, kita diajari agar belajar ketika kita melakukan apapun ibadah, melakukan kebaikan, maka tujuan utama jangan sampai kita lupa, yakni mencari ridho Allah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah, niatnya dekat sama Allah, baru nanti niat-niat yang lain, niat biar dapat pahala, niat dapat surga yang tinggi, niat bersama Nabi Muhammad dan seterusnya. Tapi niati dulu pertama taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dilatih. Karena itu sebagian ulama mengatakan kalau ada orang baca surat Waqiah, kan kata Rasulullah suratul ghina al-Waqiah, kama kala Nabi SAW, surat Al-Quran yang bisa menjadikan kaya, cara bahasa sekarang surat kesugihan, ben sugih, itu baca surat Waqiah. Yang baca surat Waqiah di setiap malam istiqomah rutin, bacanya benar, pasti lancar rezekinya, bahkan cukup turah-turah.
Ada yang para habaib diamalkan ba'da asar, boleh juga ba'da maghrib, boleh juga ba'da isya, yang penting malam dibaca. Barang siapa yang baca itu tidak akan tersentuh kefakiran kalau bacanya benar dan istiqomah. Ini jaminan dari Nabi. Kalau ada orang baca surat Waqiah tujuannya biar kaya gimana? Maka tujuan yang seperti itu sebetulnya kurang pas. Bahkan sebagian ulama nanti faedahnya agak lambat, terasanya agak lambat. Nek pengen cepet tujuan awal dulu, niat baca Quran mendekat kepada Allah, itu tujuan niat pertama. Baru yang kedua biar rezekinya lancar, baru itu nanti cepet. Karena dia tujuan utama Allah, akhirnya Allah yang melancarkan tujuan-tujuan selanjutnya. Begitu juga ibadah yang lain, kita sholat, kita sedekah, bangun masjid, bangun pesantren dan seterusnya. Jangan kita itu beramal tujuannya ternyata makhluk. Buat pesantren, tujuannya apa? Biar muridnya banyak. Tujuannya apa? Oh, biar setiap bulan dapat pemasukan dari pembayaran SPP misalnya. Nah, ini namanya beramal tujuannya makhluk. Duit itu makhluk. Akhirnya tidak dapat apa-apa, tidak bernilai apa-apa nanti. Pesantrennya megah besar itu nanti di akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena yang kamu tuju uang, yang kamu tuju nama, yang kamu tuju kehormatan di masyarakat, itu semua makhluk, itu semua nanti akan hilang dan tidak ada nilainya nanti di akhirat. Alhamdulillah min. Karena itu harus hati-hati, hati-hati. Bukan hanya orang biasa, para ulama pun harus hati-hati. Ketika dia mendirikan pesantren atau mendirikan pendidikan dan lain-lain, hati ini, niat ini benar-benar harus ditata. Niatnya dekat sama Allah, bukan niatnya bangga-banggaan, besar-besaran, banyak-banyakan murid. Oh, kalau sudah banyak murid berarti orang yang paling mulia begitu. Tidak ada nilai itu karena jumlah murid sama besarnya bangunan. Tidak. Kalau nilai kemuliaan di sisi Allah jumlahnya pengikut, maka Ronaldo lebih mulia, pengikutnya MM-an. Ronaldo, Messi atau artis-artis internasional pengikutnya lebih banyak daripada para kiai. Berarti mereka lebih mulia? Enggak. Loh, kalau kemuliaan dinilai dari menterengnya bangunan yang berhasil dia capai, ya itu artis-artis lebih mulia, bangunannya lebih hebat. Tasnya mawon 500 juta tas yang dicangkling, bajunya aja ratusan juta yang dipakai. Sak pakaian dari kepala sampai bawah itu sudah MM-an. Apalagi rumahnya. Itu semua bukan ukuran kemuliaan, tapi ukuran kemuliaan di saat kita beramal apapun, bergerak dalam bidang apapun, bangun pesantren, bangun masjid dan seterusnya, niat kita di hati yang terbesar adalah mencari ridho Allah, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari bagaimana Allah itu senang dengan kita. Itu adalah jadikan tujuan utama kita dalam beramal, di dalam mengarungi kehidupan kita ini. Kita melakukan apapun. Oh, kita sholat, kemudian kita nanti misalkan sedekah dan seterusnya. Perpindahan kita dari sana ke sini beramal apa semua itu, jadikan semua itu pindahnya kita bukan dari makhluk ke makhluk, bukan dari satu tempat ke tempat, bukan dari manusia untuk menuju manusia, bukan, tapi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kita menyekolahkan anak. Jangan kita tujuannya anak saya sekolah nanti punya titel tinggi, nanti kalau sudah sukses dapat gaji, uang. Ini namanya dari makhluk ke makhluk. Dari uang tujuannya ke uang. Jangan begitu, tujuannya dibeneri. Anak saya sekolahkan agar manfaat nanti untuk umat dan bisa dapat ridhonya Allah. Uang nanti ikut sendiri, sudah itu nanti. Dunia itu akan ikut sendiri kalau kita niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita kerja, keluar dari rumah, pergi ke tempat kerja, jangan tujuannya untuk cari uang. Tujuan pertama bukan itu. Tujuan pertama untuk cari ridho Allah, karena kerja diperintah oleh Allah untuk cari yang halal, itu perintah dari Allah. Begitu. Kita pergi ke rumah kerja untuk cari rezeki yang halal, memenuhi perintah Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dapat uang, itu nanti bukan itu, intinya itu jangan jadikan tujuan awal, tapi kita keluar dari rumah tujuannya
untuk menunaikan perintah Allah. Seorang suami atau kepala rumah tangga, dia bekerja untuk mencari nafkah yang halal. Di setiap langkah kita ketika keluar itu semuanya berbuah pahala kalau kita niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika semasa kita kerja di tengah jalan dan seterusnya, maka cari ridho Allah. Saat sholat tetap sholat. Itu nanti semua ketika kita keluar dari pintu rumah sampai balik ke rumah lagi, setiap langkah kita, setiap tetesan keringat kita semuanya bernilai ibadah. Kalau kerjanya diniati untuk cari ridho Allah, dan di dalam kerja tadi tidak meninggalkan perintah Allah seperti sholat dan sebagainya, maka itu semua bernilai ibadah. Itu semua bernilai, nanti di akhirat akan kelihatan itu. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, minad dunubi dunubun la yukaffiruha illal ham bil aish. Sebagian dari dosa-dosa itu ada dosa-dosa yang tidak bisa dihilangkan dengan istighfar, tidak bisa dihilangkan dengan amal ibadah lainnya, kecuali hilangnya itu karena susah payah dalam mencari sesuatu yang halal, susah payah dalam memenuhi kebutuhan keluarga, berusaha cari yang halal sampai susah payah, keringetan, kesel, capek, itu nanti bisa menghapus dosa. Ada dosa itu yang nggak bisa dihapus kecuali karena itu tadi, susah payahnya seseorang mencari nafkah, memenuhi perintah Allah di dalam mencari rezeki yang halal. Itu semua nanti bernilai ibadah semua. Semuanya akan bernilai. Jangan sampai capeknya kita, lelahnya kita ternyata tidak bernilai. Pas kerja salah niatnya, kemudian balik lagi juga ketika dalam kerja juga melanggar perintah Allah, akhirnya tidak ada nilai ibadahnya nanti. Sebetulnya bisa dalam kerja dapat nilai ibadah dari keluar rumah sampai balik rumah kalau dengan niat dan dengan cara yang benar tadi itu, nggak meninggalkan sholat dan seterusnya. Tapi kalau kita salah dalam mencari pekerjaan, dalam mencari ekonomi, maka nanti bisa tidak bernilai apa-apa, bahkan bisa dosa nanti gara-gara kerja lalu sholatnya dan seterusnya, malah nanti kita menumpuk dosa tiap hari. Padahal itu bisa jadikan kita tinggi derajat di akhirat dengan kerja tadi itu. Kalau kita niatnya mencari ridho Allah, baru nanti kemudian niat mencari yang halal dan seterusnya, kemudian kita kerja, pas kerja itu juga melakukan perintah Allah, sholat berusaha dijaga, maka itu semua bernilai ibadah. Keringatnya ibadah, sesusah payahnya, capeknya, semuanya dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, usahakan jangan kita pindah dari satu tempat ke tempat lain melakukan ini itu, tapi ternyata tujuannya bukan Allah, nanti rugi, capek kesana kemari, malah nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini kita bisa praktekkan sedikit demi sedikit. Kita tujukan tujuan hidup kita beramal, beraktivitas apapun, pasang niat agar Allah ridho, agar Allah senang sama kita. Itu niat pertama yang harus kita pasang setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan beruntung dunia sampai akhirat dengan ini semua. Amin Allahumma amin.